Assalamualaikum Bapak Kepala, mohon izin, kami mulai Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya tak terhingga pada kesempatan hari ini kita semua bisa hadir baik secara fisik alhamdulillah, sudah hadir di Masjid BKN, Bapak Deputi Bina Kinerja dan Perundang-undangan, Bapak Ridwan, Bapak Bayu Yudantoro, dan para jamaah Masjid Al-Hikmah BKN. Dan alhamdulillah Bapak Kepala berkenan mengisi kegiatan periode pertama kuliah Zuhur pada siang hari ini, dan turut hadir juga selain Bapak Kepala BKN, Bapak Darmuji, Ibu Anjaswari, Ibu Neni Rohani, Bapak Ojak Murdani, dan Bapak Soni Sultana, serta Bapak dan Ibu pejabat administrator, pengawas, para kepala UPT di BKN, dan Bapak Ibu adik-adik CPNS yang sudah menyemarakan kajian zuhur BKN. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu pejabat di lingkungan BKN dan jamaah Masjid Al-Hikmah, hadirin adik-adik CPNS mendapatkan imbalan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan termasuk kepada kita yang berusaha konsisten mengikuti apa yang Allah sukai dan apa yang Allah tidak sukai untuk kita tinggalkan, sehingga pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa sama-sama bertemu, bersilaturahmi, dan nanti insya Allah akan mendapatkan arahan dari Bapak Kepala BKN yang tentunya segala usaha yang Bapak Ibu telah keluarkan untuk mencapai kajian zuhur ini mudah-mudahan dibalas Allah dengan berlipat ganda, dan mudah-mudahan semoga salawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin ada yang bertanya-tanya di Masjid Al-Hikmah BKN, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hikmah, mengapa pada saat tahun 1442 Hijriah ini BKN tidak mengadakan setiap hari kajian zuhur sebagaimana 2 tahun sebelumnya. Dapat kami sampaikan bahwa pada kesempatan tahun ini sesuai dengan himbauan pemerintah untuk mengantisipasi potensi penyebaran pandemi virus corona 19 dan agar kita semua senantiasa terjaga, maka kajiannya perlu disesuaikan. Jadi insya Allah nanti Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hikmah BKN yang biasa hadir secara fisik nanti menyiapkan diri pada hari Senin dan Rabu. Dan Bapak Ibu maupun adik-adik CPNS yang mungkin tidak ada tugas mendesak itu bisa melalui itu maklumat yang pertama. Mohon izin untuk maklumat yang kedua, mari kita doakan saudara-saudara kita yang barangkali saat ini di Indonesia khususnya sedang tertimpa musibah, sedang mengalami sakit, diuji ujian lainnya, mudah-mudahan Allah beri kesabaran, Allah ganti sakitnya dengan pahala dan diberikan keluangan serta diselesaikan masalahnya. Amin ya robbal alamin. Dan yang keempat, yang ketiga mohon izin
Dapat kami laporkan juga bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Gemar Ramadan ini alhamdulillah telah terkumpul dana sejumlah 20 juta. Ini saldo kemarin, sedangkan dana yang dibutuhkan 57.800.000 rupiah. Apabila nanti dalam bulan Ramadan ini ada kaum muslimin muslimat yang akan menyalurkan sebagian rezekinya untuk mendukung kegiatan di Masjid Al-Hikmah BKN, dapat di kantor pusat dapat menghubungi Bapak Anton, Bapak Ruslani, maupun bisa melalui rekening Bapak Setia Hermawan dan Ibu Trimurni. Dan yang terakhir, sebelum kita sama-sama saksikan dan dengarkan ceramah dari Bapak Kepala BKN, untuk besok berarti hari Senin, ya setelah hari Rabu ini hari Senin depan, besok, insya Allah yang akan bertugas sebagai narasumber adalah beliau Dr. Haji Ahmad Ilyas Ismail, akan mengambil tema puasa dan kasih sayang. Mungkin demikian beberapa maklumat yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu yang menyimak baik melalui tatap muka, melalui Zoom ya, secara online maupun yang langsung ke Masjid BKN, kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Kepala BKN, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa didengar suara saya? Bisa Bapak? Ya. Bisa Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudaraku di BKN yang dirahmati, yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam sedunia pada saat ini sedang menjalankan ibadah puasa. Perintah menjalankan ibadah puasa ini tidak hanya terdapat di dalam agama Islam saja, tapi juga di dalam agama-agama yang diturunkan sebelumnya, baik itu Nasrani maupun Yahudi. Perintah puasa dimaksudkan untuk membentuk kepribadian yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Para ulama sepakat bahwa Ramadan adalah bulan yang paling mulia dalam Islam. Di dalamnya terhampar rahmat, pengampunan, dan jaminan pembebasan dari api neraka bagi mereka yang bersungguh-sungguh mengisi bulan suci ini. Keistimewaan Ramadan ini tercermin dalam hadis qudsi. Kulu amali ibnu Adam lahu illa asyam fa innahu li wa ana asyibih. Artinya semua amal manusia adalah miliknya, kata Allah. Kecuali puasa, yang sesungguhnya ia adalah milikku, dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Penegasan Allah yang menisbatkan puasa sebagai miliknya, dan dia sendiri yang akan mengganjarnya,
merupakan penanda betapa istimewanya bulan Ramadan ini. Ada hubungan langsung yang sangat intim antara Ramadan dan Allah. Sehingga manusia yang serius menapaki Ramadan akan benar-benar menjadi pribadi yang mulia. Karena istimewanya Ramadan, tak heran bila sejak memasuki bulan Rajab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menampakkan kerinduannya. Beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Duhai Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami dengan bulan Ramadan. Dalam doa tersebut, Rasulullah tak hanya meminta berkah di bulan Rajab dan Sya'ban, tapi juga memohon panjang umur berjumpa dengan bulan Ramadan. Artinya Ramadan bagi beliau adalah momen yang sangat spesial yang ditunggu-tunggu. Bahkan Rasulullah melakukan persiapan khusus di bulan Sya'ban, antara lain dengan memperbanyak puasa. Jamaah BKN Hafidzakumullah. Melihat pentingnya bulan Ramadan, hal pertama yang perlu kita tinjau adalah persiapan rohani kita. Apakah kita sudah menata niat yang baik di dalam bulan suci ini? Kegembiraan yang terpancar atas datangnya bulan Ramadan ini, apakah sekedar karena ada peluang keuntungan ekonomi, misalnya? Bisa jual kastengel, jual mukena, jual hijab, atau mencari pahala. Atau yang lebih dalam dari itu semua, mencari ridha Allah. Seberapa sanggup kita menjernihkan niat bahwa dalam puasa ini kita bekerja sebagai bagian dari ibadah. Meningkatkan ibadah tanpa rasa ujub dan pamer. Gemar membantu orang lain, baik di kantor maupun di masyarakat, tanpa berharap imbalan. Jamaah BKN Hafidzakumullah. Ibadah puasa yang dijalankan dengan benar akan menghasilkan orang-orang yang setidaknya memiliki 3 kesalehan sebagai cerminan dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga kesalehan tersebut adalah yang pertama, kesalehan personal. Kesalehan personal adalah kesalehan individual yang berupa penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti menjalankan sholat, puasa, zikir, iktikaf dalam masjid, tadarus Al-Quran, dan sebagainya. Kesalehan seperti ini sesungguhnya lebih mudah dicapai di bulan Ramadan. Karena selama bulan Ramadan ini Allah mengkondisikan situasinya sedemikian rupa. Misalnya memberi balasan atau penghargaan kepada siapa saja atas ibadah yang dilakukannya berupa pahala 70 kali lebih besar daripada di luar Ramadan. Tapi pada saat yang sama, Allah juga memberikan hukuman yang lebih berat bagi yang melakukan kemaksiatan. Maka di bulan Ramadan, orang-orang cenderung meningkatkan ibadahnya dan bersikap hati-hati agar tidak melakukan kemaksiatan. Selain pahala, Allah juga menjanjikan terampuninya dosa-dosa di masa lampau. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Abu Hurairah menyebutkan, Man soma Ramadan yaman wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena dorongan iman dan pahala semata, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis ini memberikan jaminan kepada setiap muslim tanpa terkecuali bahwa ibadah puasa yang dijalankan secara benar, yang pertama didasari keimanan, bahwa puasa Ramadan adalah benar-benar kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, disertai harapan bahwa pahala dari Allah Subhanahu wa taala
tanpa berharap apapun dari manusia lainnya. Misalnya pujian atau pemberian sedekah atau zakat atau hadiah lebaran seperti THR dari orang-orang tertentu, maka orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala akan diampuni seluruh dosanya di masa silam. Kalau yang diampuni seluruh dosanya di masa silam, berarti semakin banyak usia seseorang, akan semakin banyak dosa-dosa yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beruntunglah mereka yang sudah berumur tapi masih mau dan mampu menjalankan ibadah puasa Ramadan secara penuh dan baik. Sebab semakin dekat dengan ajal, semakin sedikit sisa-sisa dosa mereka sebagai imbalan atas ibadah puasa yang dijalankan. Betapa indahnya kehidupan seseorang jika diakhiri tanpa dosa atau sedikit dosa saja. Selain itu mereka yang berpuasa akan mendapatkan prioritas dalam memasuki surga melewati pintu yang disebut Ar-Rayyan. Sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim menyebutkan, Inna fil jannati baban yuqalu lahur Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamati. La yadkhulu ma'ahum ahadun khairuhum. Yuqalu aina shaimuna wa yadkhuluna minhu fa idza dakhala akhiruhum ukhliqu falam yadkhul minhu ahadun. Sesungguhnya di surga itu terdapat pintu yang dinamakan Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu itu pada hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang akan masuk melalui pintu itu kecuali mereka. Dikatakan, mana orang-orang yang berpuasa? Lalu mereka semua berdiri. Tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu itu selain mereka. Apabila mereka semua telah masuk, pintu itu akan ditutup. Dan tidak ada seorang pun yang akan masuk melaluinya. Jamaah BKN Hafiqahumullah. Yang kedua adalah kesalahan sosial. Kesalahan sosial ini adalah kesalahan seseorang terhadap orang lain dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang dijalankan dengan benar dan dihayati sepenuhnya akan menghasilkan kepekaan terhadap persoalan sosial. Seperti misalnya kemiskinan, pengangguran, kebodohan, dan sebagainya. Orang-orang ini juga akan memiliki solidaritas sosial terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan, baik berupa barang maupun tenaga. Seperti karena terkena bencana pandemi, banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan sebagainya yang sekarang ini banyak terjadi. Kesalehan sosial juga berarti kita melayani orang dengan baik. Pekerjaan kita di PKN, kita selesaikan dengan berkualitas. Mereka yang membutuhkan hasil pekerjaan kita tidak perlu menunggu. Atau bahkan lebih buruk lagi, kita meminta imbalan atas pekerjaan yang kita lakukan. Kepekaan sosial dan solidaritas seperti itu sulit dicapai ketika orang yang berpuasa tidak bisa menghayati makna puasanya. Makna lapar, dahaga, dan kesulitan atau kesusahan lain yang dihadapi. Memang sangat diharapkan orang-orang yang sedang berpuasa menghayati rasa lapar dan dahaga yang dirasakannya sehingga terbuka kesadaran dalam hatinya bahwa dalam masyarakat masih ada orang-orang yang dalam kehidupan sehari-harinya mengalami kelaparan seperti itu. Bukan karena mereka sedang berpuasa, tapi karena memang tidak memiliki apa-apa untuk dimakan. Mereka miskin karena tidak memiliki pekerjaan atau karena menjadi korban bencana. Dari penghayatan seperti itu diharapkan akan tumbuh kesadaran untuk membantu meringankan penderitaan mereka. Dalam konteks seperti itulah, maka zakat fitrah diwajibkan bagi setiap orang Islam yang mampu untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Zakat fitrah ini harus sudah diberikan kepada yang berhak
sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan. Diharapkan dari zakat fitrah ini akan ada kepastian atau jaminan bahwa setidaknya pada hari Idul Fitri tidak ada orang yang kelaparan di tengah-tengah kaum muslimin yang merayakan hari itu dengan sukacita. Syukur-syukur jika zakat fitrah yang diterima orang-orang yang tidak mampu itu jumlahnya cukup besar sehingga dapat menjamin anak-anak mereka atau orang tua yang sudah uzur dalam keluarga itu dapat makan setiap harinya. Selain zakat fitrah, ada zakat mal yang banyak orang mengeluarkannya pada akhir bulan Ramadan. Jika zakat fitrah dimaksudkan untuk konsumsi, maka zakat mal lebih dimaksudkan untuk pemberdayaan yang produktif. Saya berpendapat sebagai pribadi bahwa memberikan zakat mal kepada sedikit orang dalam jumlah yang cukup besar dan untuk tujuan produktif, misalnya untuk pemberian modal usaha, dengan harapan di tahun depan mereka tidak lagi menjadi penerima zakat, tetapi menjadi wajib zakat karena telah berubah menjadi orang mampu, itu lebih baik daripada memberikan zakat mal juga dalam jumlah besar, tapi kepada banyak orang yang masing-masing mendapat bagian dengan nilai sangat sedikit dan tidak berarti apa-apa. Dengan cara itu, menurut hemat saya, angka kemiskinan dapat dikurangi sedikit demi sedikit. Fa'asyiral muslimin rahimatullah. Yang ketiga adalah kesalehan lingkungan. Kesalehan lingkungan adalah kesalehan dalam hubungannya dengan alam atau lingkungan. Dan ini juga dalam kerangka ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Ar-Rum ayat 41 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Saharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nasi lijusikohum ba'dalasi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia. Supaya Allah menimpakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dalam ayat itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita bahwa kerusakan-kerusakan di bumi ini sebenarnya disebabkan ulah kita sendiri. Pencemaran udara disebabkan karena kita terlalu banyak memproduksi sampah berupa asap sebagai efek samping dari kegiatan kita memenuhi kebutuhan dan keinginan kita yang berlebihan. Baik itu melalui terobong-terobong pabrik, terobong rumah tangga, asap kendaraan bermotor, asap rokok, dan sebagainya. Dampak dari kerusakan itu akan ditimpakan kembali kepada manusia agar mereka menyadari kesalahannya dan kembali ke jalan yang benar. Secara jelas, puasa akan membentuk kesalahan lingkungan. Karena selama berpuasa, banyak hal yang berpotensi merusak atau mencemari lingkungan yang dapat kita kurangi. Sebagai contoh, di bulan Ramadan kita dapat mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang tidak ramah lingkungan dengan berkurangnya aktivitas. Karena mobilitas kita juga menurun. Ini artinya berkurangnya pemakaian BBM, berkurangnya konsumsi makanan, minuman, rokok. Berarti menurunnya sampah-sampah dan asap yang mencemari lingkungan. Nah, menurunnya permintaan bahan-bahan makanan dan minuman ini berarti juga berkurangnya eksploitasi terhadap alam. Jamaah BKN Hafidzakumullah. Ketiga kesalahan di atas, yakni kesalahan personal, kesalahan sosial, dan kesalahan lingkungan, akan benar-benar menjadi kesalahan yang nyata apabila selepas bulan Ramadan, yakni 11 bulan berikutnya, kita benar-benar dapat meneruskan apa yang sudah kita capai selama Ramadan tersebut. Jika ketiga kesalahan itu hanya berlangsung selama bulan Ramadan saja, maka puasa Ramadan yang kita jalani belum mampu merubah kita menjadi orang-orang yang istiqomah, yang secara konsisten mampu meningkatkan kesalehan dari waktu ke waktu. Bagi mereka,
calon-calon yang akan mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, tentu tidak akan sulit untuk mencapai peningkatan ketakwaan seperti itu. Karena itulah kita berharap dan berdoa semoga lewat puasa Ramadan tahun ini kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mencapai ketiga kesalehan tersebut secara istiqomah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk menutup ceramah duhur ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firlil muslimin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa ya khadil hajat. Allahumma fir lana dzunubana wa kafirana sayiatina wa tawaffana mal abrar. Allahumma inna nas'aluka daulatan khilafatan rasidatan ala min hajin nubuwati. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira kepada Bapak Kepala BKN, Bapak Bima Haryo Wisana. Alhamdulillah Bapak, selain yang dihadiri di Masjid Al-Hikmah, yang tadi telah mendapatkan arahan Bapak, berjumlah tercatat di sini 181 room. Mudah-mudahan menjadi standar Bapak, karena tadi Bapak telah menyampaikan secara lugas, secara lengkap sekali bagaimana dengan Ramadan ini tidak hanya tercapai kesalehan personal, bagaimana bisa pada 11 bulan ke depan ada kesalehan sosial, dan kemudian juga kita bisa peduli kesalehan lingkungan, peduli terhadap lingkungan, sehingga mudah-mudahan tidak hanya yang di BKN pusat, termasuk di UPT, di sekian kantor regional yang mengikuti acara ini, arahan-arahan Bapak pada awal Ramadan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Mungkin itu Bapak, apakah memang sudah ditutup Bapak, atau mungkin karena ini diikuti oleh juga UPT dan sangat banyak kantor regional, masih dibuka peluang 5 menit untuk tanya jawab dari jauh Bapak, dari kantor regional atau UPT. 5 menit aja ya, saya ada agenda lain soalnya. Siap-siap Bapak. Bapak Ibu sekalian, terutama yang dari kantor regional maupun UPT, barangkali ada 1 atau 2 yang ingin melakukan interaksi langsung dengan Bapak Bima. Disilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Cukup. Cukup Bapak. Sangat mendalam mungkin Bapak tadi telah menyampaikan 3 aspek tersebut Bapak. Kami ucapkan Bapak jazakumullah khairan katsira, mudah-mudahan Bapak senantiasa diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam tugas serta dilindungi dengan keluarga Bapak. Amin amin. Baik, jamaah Masjid Al-Hikmah BKN, Bapak Ibu, telah hadir juga Ibu Sekretaris Utama BKN, selain Bapak Deputi PMK dan Bapak Ibu tamu undangan yang telah hadir melalui virtual, selain secara fisik. Kami umumkan kembali, insya Allah besok untuk hari Senin, itu temanya adalah puasa dan kasih sayang, yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Dr. Haji Ahmad Ilyas Ismail. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa hadir kembali pada kegiatan kami selanjutnya dan dapat mengisi Ramadan ini lebih bermakna dari tahun-tahun sebelumnya. Amin amin.
Amin ya robbal alamin. Demikian Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh.